Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah kita pada tahap akhir di sebuah proposal penelitian tindakan kelas, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian, kita membahas poin pertama, subjek penelitian. Ini menceritakan tentang siswa atau mahasiswa yang kita mau teliti. Bisa diceritakan fakultasnya atau kelasnya, tahun ajaran maupun jumlah dari mahasiswanya. Nah, teman-teman bisa membuat di sini karakteristik siswa yang mau diteliti. Kemudian yang B, setting lingkungan. Setting penelitian ini melihat lingkungan di mana penelitian dilakukan. Kebetulan di sini ada kelas ASD, kelas DSD, dan CSD di mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dan Teknopreneur. Ini juga para guru yang tahu kelasnya seperti apa boleh digambarkan di sini. Berikutnya yang C, prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau disebut juga dengan istilah Classroom Action Research model Kurt-Lewin. Nah, di sini ada beberapa tahap penelitian yang dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Masing-masing terdiri dari beberapa kali pertemuan harian. Kalau kita gambarkan siklusnya menjadi seperti ini. Tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, lalu refleksi. Seandainya di dalam tahap ini kita sudah berhasil menemukan target atau tujuan pembelajaran, maka kita bisa berhenti di siklus 1. Tetapi kalau kita belum berhasil, bisa lanjut ke siklus 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam perencanaan, apa yang kita lakukan? Kita membuat rencana pelaksanaan harian. Kemudian beberapa hal yang kita lakukan, misalnya membuat tes awal dan akhir, menyusun draft nilai, mungkin ada angket, lembar observasi, lembar wawancara, dan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Ini contoh RPPH yang dibuat. Poin-poin di atas ini adalah ciri-ciri sebuah kelas kita. Program studi kalau ibu-ibu mungkin membuatnya kelas 1, misalnya ya, semester berapa, pertemuan, hari dan tanggal, metode yang digunakan, materi, media, evaluasi, dan kompetensi yang diharapkan. Nah, tabel ini adalah bentuk indikator capaian pembelajaran dan kegiatannya. Apakah Anda ingin menyusun ini dalam bentuk tabel atau dalam bentuk deskripsi? Ini selera saja. Yang penting ada RPPH yang kita laksanakan per hari. Pada saat tindakan, penelitian melakukan RPP yang sudah disusun. Nah, di sini juga perlu diperhatikan kesiapan mental dosen dalam mengajar atau guru dalam mengajar harus disiplin dan juga mengacu kepada indikator capaiannya. Berikut pada saat pengamatan. Bisa dilakukan di dalam ruangan kelas atau ketika para mahasiswa melakukan kegiatan di luar dari kelas, ketika mereka berusaha misalnya, atau ada kegiatan lain. Refleksi merupakan analisis peneliti terhadap proses yang sudah dijalankan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Apa yang dialami selama proses itu dipahami oleh peneliti dengan merujuk data yang sudah ada. Jika disimpulkan, tindakan belum berhasil, maka boleh menempuh siklus berikutnya. Yang D, indikator keberhasilan tindakan. Nah, ini kita susun berdasarkan kesepakatan seluruh guru di mata pelajaran itu atau kebetulan ini di perguruan tinggi, kami memiliki grup dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kita menentukan bersama indikator keberhasilan tindakannya sebesar 80%. Nah, hal ini dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan atau skill, course learning outcomes, yang harus mereka miliki setelah mata kuliah ini diikuti. Nah, ini adalah capaian-capaian diharapkan. Yang E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana.
Mengapa dikatakan sederhana? Karena tidak terlalu banyak rumus, tidak terlalu banyak hitung-menghitung. Kita hanya membutuhkan data sebelum tindakan dilakukan dan sesudah pelaksanaan pembelajaran. Data kualitatif didapatkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan kita di lapangan, triangulasi, sharing pakar, dan publikasi. Nah, ini kita bisa membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan metode project. Nah, instrumen penilaian ini dibuat berdasarkan kisi-kisi dan indikator yang diawali dari menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Apa itu definisi konseptual? Definisi konseptual kita ambil dari kajian teori kita di bab 2. Saya hanya mengopi paste apa yang dimaksud dengan kemampuan wirausaha. Seperti kemarin itu sudah dijelaskan bahwa kemampuan wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang usaha untuk memperoleh keuntungan materi maupun non-materi dengan mengedepankan kreativitas, inovasi, dan keterbukaan agar usahanya terus berkembang. Nah, definisi inilah yang mengantarkan kita dalam membuat definisi operasional, lalu turun menjadi kisi-kisi instrumen. Nah, kita simpulkan ya, dari sini ada pokok-pokok pikiran yaitu memanfaatkan peluang usaha, memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dan mengedepankan kreativitas, inovasi, dan keterbukaan. Nah, definisi operasional adalah skor yang diperoleh siswa atau mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode project, berupa kemampuan dalam memanfaatkan peluang usaha untuk memperoleh keuntungan materi maupun non-materi dengan mengedepankan kreativitas, inovasi, dan keterbukaan. Nah, kisi-kisinya seperti ini teman-teman, bisa dilihat di sini. Kisi-kisi instrumen variabel kemampuan wirausaha, dimensinya ada 3 tadi ya, memanfaatkan peluang usaha, memperoleh keuntungan, kreativitas, inovasi, dan keterbukaan. Dari dimensi ini kemudian dijabarkan dalam bentuk indikator. Di sini menjelaskan pengertian wirausaha, memiliki model usaha, menceritakan sukses pengusaha ideal. Nah, ini indikator ini hanya gurulah yang tahu, mungkin juga mengambil istilah yang ada di KD ya, kompetensi dasar yang dimiliki dalam kurikulum. Berikut instrumen kemampuan kewirausahaan. Ini disusun berdasarkan kisi-kisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, indikator ini di copy paste saja dari indikator yang di atas ini. Kita turunkan di sini dan diberi poin. Nah, saya ingin sederhana saja. 1, 2, 3. Nah, 3 itu diukur tinggi, 2 sedang, dan 1 rendah. Itulah tadi yang dimaksud kuantitatif sederhana. Poin F, teknik analisa data. Ini menggunakan pendekatan kualitatif model Maes and Haberman dengan langkah analisis dimulai dengan penyajian data, reduksi data, dan verifikasi data. Nah, analisis kualitatif ini diperoleh dari instrumen penilaian sederhana ya. Ini kuantitatif ini dengan memberikan skor. Ini jadwal penelitian di poin G. Ini bisa Anda susun sesuai dengan kebutuhan ya, dari bulan Maret sampai Juni. Dan terakhir daftar pustaka. Cara penulisannya nama orang, nama terakhirnya diambil dulu, kemudian nama depannya. Ini tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, ini judul bisa dimiringkan atau diberi tanda kutip. Nah, ini sumber dari jurnal dan beberapa lagi sumber yang lain. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat menyelesaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.